Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidi Habibi Muhammad dengan NPM 2020435680. Di sini saya akan melakukan simulasi program yang mana sebagai syarat salah satu kelulusan saya yaitu terhadap skripsi saya, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Dana Bantuan di RW 01 Cilandak Barat dengan metode SAW. Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan menyalakan XM terlebih dahulu. Jika sudah nyala, kita akan masuk ke NetBeans untuk menjalankan program saya. Sini kita akan running file login. Yang mana di sini ada tampilan login dari aplikasi saya atau tampilan halaman masuk. Yang mana saya akan menggunakan dua user, yaitu user admin dan user Pak RW. Yang mana di sini kita akan masuk ke admin terlebih dahulu. Di sini saya akan mencontohkan ketika kita memasukkan password yang salah, maka akan muncul pop-up maaf username atau password salah. Di sini kita akan masuk dengan password yang benar, maka muncul pop-up login berhasil. Kita masuk. Berikut adalah tampilan layar dashboard atau menu utama saya, yang mana di sini saya menggunakan foto sebagai background, yaitu foto warga yang sedang menerima bantuan serta judul dari skripsi saya. Masuk ke form data warga. Di sini adalah form untuk penginputan data warga yang sudah kita dapat. Yang mana di sini kita akan bisa menambahkan, mengubah ataupun menghapus. Saya akan mengkasih contoh untuk menambahkan. Di sini saya akan menambahkan warga, data warga. Kita akan masukkan nick terlebih dahulu. Oke. Kita masukkan namanya. Kita masukkan jenis kelaminnya, lalu kita masukkan alamat. Maka di sini kita akan tinggal klik tambah. Maka muncul data berhasil disimpan. Yang mana di sini data sudah berhasil disimpan. Jika kita ingin mengubahnya, kita bisa, itu untuk mengubah alamat ataupun nanti misalnya nanti warganya berubah nama atau mengganti nama, kita bisa untuk mengubahnya. Di sini kita kasih contoh untuk mengubah alamat saja. Maka data berhasil dirubah. Kenapa kita tidak bisa mengubah yang lain? Karena untuk kelamin dan nick itu sudah sifatnya permanen dan tidak bisa dirubah. Masuk ke form data kriteria, yang mana di data kriteria ini untuk penginputan kriteria yang sudah kita dapat, yaitu di sini kita sudah masukkan, yaitu untuk kode kriterianya ada nama dan serta bobotnya. Di sini kita bisa menambahkan, mengubah dan menghapus juga. Aku kasih contoh untuk menambahkan. Di sini misalnya aku tambahkan kita masukkan bobotnya. Lalu kita klik tambah, maka data berhasil ditambah. Jika kita ingin mengubah, kita tinggal klik saja. Lalu misalnya kita rubah, misalnya rubah di bobot, kalau kita klik rubah, maka data berhasil dirubah. Selanjutnya kita hapus lagi. Oke, maka data berhasil dihapus. Kita masuk ke data subkriteria, yang mana di data subkriteria ini, yaitu kita memasukkan subkriteria atau rincian dari kriteria yang sudah kita dapat. Yang mana di sini sudah aku masukkan semua, namun aku bakal kasih contoh, yaitu aku bakal menghapusnya. Untuk button hapus berfungsi. Kita hapus. Oke. Nah, sebelum subkriteria kita input, maka awal mula ada seperti ini, yaitu menarik data dari kriteria. Nah, untuk menginput subkriteria, kita tinggal klik saja. Lalu kita masukin keterangan di sini. Kita masukkan nilai bobot. Lalu kita klik tambah, maka dia otomatis menambah dengan ID urut. Oke. Lalu kita tinggal klik saja lagi untuk menambah subkriteria selanjutnya. Kita masukkan bobotnya. Lalu kita klik tambah, maka data berhasil ditambahkan lagi. Sampai seterusnya kita tambahkan lagi. Kita ubah bobotnya, kita tambah, maka data berhasil ditambah. Oke.
Kita masukkan satu lagi. Kita masukkan bobotnya. Sudah ditambah, maka data berhasil ditambah. Kita juga bisa mengubahnya, misalnya kita mengubah nilai bobotnya, kita tinggal klik rubah saja, maka data berhasil dirubah. Kita klik lagi, kita masukkan yang benar, kita rubah, maka data berhasil dirubah. Oke, untuk data subkriteria sudah. Kita masuk ke penilaian, yang mana di sini adalah kita tarik dari data warga, yang mana dari data warga tersebut kita akan masukkan dari subkriteria dan penilaiannya. Di sini sudah aku masukkan semua kecuali yang barusan, yang nama warga yang baru saya input. Di sini kita coba masukkan, yaitu kita klik namanya saja, maka otomatis narik nick dan nama dari warga tersebut. Kita tinggal masukkan saja. Di sini kita akan masukkan dengan subkriteria yang paling tinggi, yaitu ataupun kriteria di mereka yang paling rendah. Kita akan masukkan semuanya dari mulai penghasilan, pekerjaan, kondisi rumahnya juga kita masukkan dengan bobot yang tinggi. Kita akan masukkan, lalu kita tinggal klik tambah, maka data berhasil disimpan. Kita juga bisa merubah datanya jikalau warga tersebut ternyata pindah ataupun punya pekerjaan ataupun kondisi rumahnya sudah pindah, kita juga bisa menggantinya. Kita tinggal ganti saja, lalu kita tinggal klik rubah, maka data berhasil dirubah. Lanjut ke perhitungan, yang mana di perhitungan ini dari nilai subkriteria yang sudah kita dapat, maka akan dinormalisasikan dengan memencet atau mengklik button normalisasi. Dengan mengklik button normalisasi muncul from tabel perhitungan, yang mana di sini dari nilai-nilai yang sudah didapat dinormalisasikan menjadi angka-angka berikut. Yang mana kita akan masuk ke hasil akhir, yang mana di informasi akhir ini ketika kita akan mengklik tampilkan, maka dia akan muncul hasil akhir dari penilaian yang sudah tadi dinormalisasikan dengan rankingan yang paling tinggi di paling atas. Kita klik, muncullah nilai serta hasilnya, yang mana nilai ini terdapat dari nilai penilaian dan hasil ini adalah hasil dari normalisasi yang sudah dijumlahkan dengan rumus SAW. Maka untuk rankingannya terdapat di Fatima dengan nilai paling tinggi di 92,5. Kita lanjut ke cetak laporan, yang mana di sini di cetak laporan kita ada 4 cetak laporan. Yang mana untuk pertama yaitu data warga. Simpel aja. Di sini hanya memuat tabel serta logo dan kop surat. Yang mana walaupun simpel, di sini lengkap dengan detail untuk data warganya, yaitu nick, nama, jenis kelamin serta alamat. Yang mana ini untuk lembar selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada kriteria, sama seperti tadi, dia mencangkup, kalau kriteria mencangkup data kriteria atau kriteria apa saja yang dipakai untuk penerimaan dana bantuan dan serta bobot-bobotnya. Selanjutnya kita ada from cetak laporan penilaian, yang mana di sini adalah hasil dari penilaian terhadap subkriteria yang didapat oleh warga-warga yang ingin menjadi penerimaan dana bantuan sosial tersebut. Oke, selanjutnya adalah cetak laporan yang terakhir adalah cetak laporan hasil, yang mana di sini akan mencakup hasil serta rankingannya sudah terurut, jadi memudahkan Pak RW dalam mengetahui warga mana saja yang berhak mendapatkan dana bantuan. Yang mana di sini adalah hasil dari penilaian subkriteria, yang ini adalah hasil dari normalisasi yang sudah dijumlahkan. Oke, baik. Selanjutnya kita keluar. Kita akan coba masuk ke Pak RW. Di sini kita akan coba kita masukkan yang salah, yang mana sama seperti tadi akan muncul pop-up username atau password salah. Maka di sini kita akan masukkan yang benar. Maka seperti tadi akan muncul pop-up login berhasil. Oke, sama seperti tadi di sini adalah dashboard atau menu utama dengan background yang sama. Bedanya untuk Pak RW tersebut tidak bisa mengakses fitur-fitur utama dari form-form tersebut, hanya bisa mengakses form cetak laporan. Kalau kita memaksa untuk mengakses, maka muncul pop-up, mohon maaf tidak dapat mengakses karena ini bukan admin. Sama seperti tadi, kita cuma bisa untuk mencetak laporan untuk Pak RW-nya dengan data warga, kriteria, penilaian, serta hasil dari hasil akhir. Demikian adalah
simulasi program dari saya, yaitu Saidi Habibi Muhammad dengan NPM 2020435600 dengan judul skripsi Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Dana Bantuan di RW 01 Cilandak Barat dengan metode SAW. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.